Indonesia mempunyai berbagai potensi sebagai bekal menuju negara maju. Potensi Indonesia untuk menjadi negara maju adalah potensi lokasi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya budaya. Potensi lokasi Indonesia dikenal sebagai negara yang terletak di lokasi yang strategis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Eropa, dan dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Sehingga Indonesia dilalui jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Potensi sumber daya alam, wilayah Indonesia terluas terdiri dari daratan dan lautan, termasuk 17 ribuan pulau, besar maupun kecil. Karena lokasi strategis, secara astronomis, Indonesia adalah negara beriklim tropis. Dengan suhu dan curah hujan yang tinggi, iklim tropis memungkinkan Indonesia memiliki beragam tumbuhan dan hewan sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Karena lokasinya, secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Eurasia, Pasifik, dan Hindia, sehingga mempunyai kekayaan berupa bahan tambang. Hampir semua provinsi di Indonesia mempunyai hasil alam yang dikenal dunia. Contoh di Riau, provinsi yang terletak di Pulau Sumatera ini merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, di mana daerah tersebut mampu menghasilkan 365.827 barel per hari dengan rincian minyak mentah sebanyak 359.770 barel dan kondensat sebesar 6.050 barel. Selanjutnya, Provinsi Papua punya kekayaan alam yang melimpah diciptakan Tuhan. Jika Bali surganya pariwisata Indonesia, sedangkan Papua surganya hasil alam kita. Papua merupakan daerah tambang emas terbesar di dunia. Total cadangan emas yang dimiliki sebesar 1.187 ton dengan nilai mencapai $469 miliar. Selain Papua di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung yang menjadi penghasil timah terbesar, salah satu faktor yang menyebabkan Bangka Belitung mampu menghasilkan timah yang sangat banyak adalah karena pulau tersebut kaya juga akan bebatuan yang memiliki sifat asam. Tingkat biodiversitas Indonesia ditunjukkan dengan adanya 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia dapat ditemukan di Indonesia, 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hewan laut. Di bidang artikultur Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunan seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahkan kayu yang banyak diantaranya menepati urutan atas dari segi produksinya di dunia. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Selanjutnya, hutan. Hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tidak hanya ikan, potensi laut Indonesia juga meliputi keragaman biota yang tinggal di dalamnya. Setidaknya terdapat lebih dari 500 jenis rumput laut dan terumbu karang dari 900 jenis terumbu karang yang mempunyai potensi besar untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Potensi gas alam di Indonesia masih sangat banyak. Cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara Indonesia berada dalam urutan kelima yang menghasilkan batu bara paling banyak di dunia. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik. Hanya saja penggunanya masih kalah populer dari minyak bumi. Lautan di wilayah Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan yang melimpah. Potensi ikan di laut Indonesia bisa menembus 6 juta ton per tahun. Potensi tersebut menempati urutan keempat pada tahun 2009. Potensi sumber daya alam manusia. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar. Dilihat dari jumlah penduduknya, posisi Indonesia berada di urutan keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang besar menguntungkan Indonesia karena tersedia tenaga kerja untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam.
Potensi sumber daya budaya selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan budaya. Beragam budaya dapat ditemui di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnis, dan lain-lain. Kekayaan budaya tersebut menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara sehingga Indonesia menjadi daerah tujuan wisata. Upaya Indonesia menjadi negara maju untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan cara melakukan upaya pemanfaatan potensi lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya, sehingga dapat memenuhi kriteria atau karakteristik negara maju dan mulanya negara berkembang. Semua potensi dan kekayaan yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita patut bersyukur atas semua anugerah tersebut. Selain itu, kita juga berupaya lebih keras untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah. Karena Indonesia belum menjadi sebuah negara maju, upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dapat dilakukan dengan mempelajari potensi lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya Indonesia. Penghambat Indonesia menjadi negara maju. Sudah bukan hal baru lagi bahwa bangsa Indonesia masih kalah bersaing dalam bidang dari negara lain. Bahkan Indonesia pun kalah dari negara tetangga. Sebut saja di antaranya Malaysia dan Thailand. Padahal Indonesia bukankah negara kecil, bukan pada negara miskin atau terbelakang. Indonesia dianugerahi dengan sumber daya alam melimpah serta potensi anak bangsa yang layak dijajalkan dengan negara maju lainnya. Lantas apa yang menjadi masalahnya? Akar permasalahan kemajuan Indonesia. Gemah Haripah Lon Jinawi. Pasti kita semua rakyat Indonesia sangat familiar sekali dengan semboyan leluhur ini. Sebaik kalimat ini menginterpretasikan bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang makmur dan kaya akan sumber alam. Namun apa yang terjadi kini? Masihkah Indonesia berkecukupan? Tidak. Masalah dengan hutang negara ataupun masalah internasional lainnya seperti kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, angka pengangguran, dan maraknya produk impor. Ada seorang anak yang hidupnya hanya selalu dimanjakan dengan limpahan harta orang tuanya. Hidupnya tampak serba enak. Semua yang dibutuhkannya telah tersedia tanpa harus bersusah payah mendapatkannya. Alhasil, keadaan ini membuat sang anak terlena hingga tumbuh rasa malas. Apa-apa selalu mengandalkan harta orang tuanya. Ia berkeyakinan bahwa harta yang melimpah itu akan membuatnya mudah dalam menghadapi kehidupan hingga 7 turunan. Namun, takdir berkata lain. Harta itu perlahan menyusut karena kurangnya pengelolaan yang baik. Di satu sisi, sang anak tidak punya bekal ataupun sekedar mempertahankan harta orang tuanya. Apalagi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia yang dilimpahi kekayaan alam dan tanah yang subur. Apalah gunanya sumber daya alam melimpah jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Intinya, tidak selamanya sebuah kekayaan akan menjamin kehidupan dan kemajuan, karena sumber daya alam itu sifatnya tidak tertentu, sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni itu mempersoalkan banyak masalahan, seperti masalah sosial, budaya, ekonomi, hingga tanah politik sekalipun. Selain hal tersebut, Indonesia juga masih dihadapkan dengan masalah kualitas pendidikan, baik fasilitas, akses, dan tenaga pendidik. Dan yang belakangan kian marak serta sangat menganggur pada Indonesia adalah banjirnya produk-produk impor di tanah air. Lebih memperhatikannya lagi, banyak masyarakat Indonesia yang lebih bangga memakai produk impor daripada produk lokal. Melihat fakta-fakta ini, tentu kita semua tidak hanya berpangku tangan dan menyerahkan urusan kemajuan negara sepenuhnya kepada pemerintah. Kita semua perlu bersinergi bersama. Kita semua harus mampu menjadi anak bangsa yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia tercinta, terutama untuk para generasi penerus bangsa, karena saat ini sudah bukan zamannya lagi anak muda hanya menjadi tim hore atau penonton saja. Karena kata muda kini bukan lagi identik dengan umur, tapi karya dan kontribusi. Sudah waktunya para generasi muda era milenial ini bergerak maju, berinovasi, dan mengembangkan potensi dalam dirinya masing-masing. Untuk kemajuan tanah air Indonesia, lalu apa saja yang menjadi kunci utama untuk kemajuan Indonesia? Solusi untuk membuat Indonesia menjadi negara maju.
A. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia secara kontinu. Sumber daya manusia adalah kunci utama yang akan membuka banyak peluang kemajuan di era persaingan global. Karena bertapatan melimpahnya bahan kekayaan alam, teknologi maju, dan akses informasi yang cepat, tidak akan mampu mengangkat Indonesia lebih maju tanpa dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Memang kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia tidak semuanya berkualitas rendah. Karenanya, faktanya di beberapa bidang anak bangsa masih mampu bersaing dengan bangsa lainnya melalui ide kreatif, inovasi. Contohnya adalah anak salah satu kebanggaan Indonesia, Habibie. Meskipun sedemikian, masih banyak potensi yang belum berkembang dengan baik. Misalnya sumber daya manusia yang berada di daerah, lokasinya yang jauh dari pusat kota ataupun ibu kota membuat putra daerah sulit berkembang dan pada akhirnya potensi dalam dirinya pun tidak terekspor dengan baik. Dalam hal ini, sangat diperlukan keseriusan dan kerja keras pemerintah dan rakyat sebagai pendukungnya. Memang berbagai kebijakan telah banyak diwawancarakan, tapi penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan. Namun, di lapangan masih banyak terjadi disfungsi sebuah kebijakan dan amanah yang diemban pihak tertentu. Pemberdayaan sumber daya manusia sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak akan memberikan dampak signifikan jika sebuah wacana dilakukan tanpa tindak lanjut secara kontinu. Ini adalah sama saja dengan kesia-siaan. Jadi sangat perlu adanya eksekusi nyata dan bertanggung jawab dari semua pihak yang telah diamankan. B. Cintai produk-produk Indonesia. Modal dan bahan baku telah tersedia. Potensi anak bangsa pun tak kalah hebatnya dari bangsa lain. Terbukti telah banyak inovasi putra bangsa yang menduniai. Sayangnya, potensi-potensi putra bangsa banyak yang kurang mendapatkan apresiasi dari rakyat Indonesia. Tidak usah jauh-jauh, mungkin kita pun termasuk yang cenderung bangga dan lebih suka memakai produk impor daripada produk lokal. Hal ini yang akhirnya membuat jumlah produk tidak tertimbang dengan permintaan pasar, sehingga lambat laun akan melemahkan usaha dan menyurutkan kreativitas itu sendiri. Jika kita amati, ada banyak barang impor yang justru berbahan baku asli dari Indonesia. Bukankah hal ini membuktikan bahwa Indonesia punya kualitas? Selain itu, kita juga terkerap menduga jika sebuah produk yang beredar di tanah air adalah produk luar negeri. Padahal faktanya, produk tersebut asli buatan Indonesia. Di antaranya adalah produk ekspor Eiger, Lee Jeans, dan Hometown Dairy. Sikap kita yang kurang mencintai produk-produk Indonesia inilah yang akhirnya berimbas pada beberapa sektor, seperti ekonomi, taraf hidup, dan pengangguran. Jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia, maka hal ini akan semakin memajukan unit produksi yang perlahan akan menjadi wadah besar untuk menampung banyak tenaga kerja. Dengan ini, tentunya akan sangat membantu dalam menekan angka pengangguran. Sehingga taraf hidup masyarakat pun akan lebih baik dan kesejahteraan pun jadi merata. Mari kita tengok sebentar negeri Jepang. Siapa yang tak kenal dengan kemajuan negara yang pernah hancur akibat bom Nagasaki dan Hiroshima ini? Kini, Jepang termasuk salah satu negara paling maju di dunia. Hal ini salah satunya karena betapa masyarakatnya sangat loyal dengan produk mereka sendiri. Mereka sangat bangga dengan barang buatan bangsa sendiri. Indonesia bukan tak mampu bersaing secara global, karena bekal Indonesia itu sejatinya sangat lengkap untuk mampu sejajar dengan negara maju di Indonesia. Indonesia punya sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia yang banyak, dan produk lokal yang cukup berkualitas. Namun, pengelolaan sumber daya alam yang kurang bijak dan kurang baik membuat kita tampak tak berdaya. Belum lagi ditambah sikap kita yang menggengsi memakai produk dalam negeri. Ini ada kata terlambat untuk berbenah. Mari kita saling membahu-bahu majukan Indonesia dengan terus semangat meningkatkan kualitas diri dan mulailah cintai produk asli Indonesia.